Selamat pagi, saya Maria Davinda dari kelas 10 IPS SMA Mardiwana Serang akan menjawab pertanyaan dari buku paket Platinum halaman 250 bagian esai. Yang pertama yaitu ada jenis-jenis danau. Jenis-jenis danau ada 7, yaitu yang pertama yaitu danau tektonik, yang terjadi akibat adanya tenaga tektonik dan menyebabkan cekungan yang lebih rendah dari dataran di sekitarnya. Cekungan tersebut akan terisi oleh air hujan dan tergenang di sana, lalu terjadilah danau. Yang kedua yaitu danau vulkanik, yaitu danau yang terjadi akibat letusan gunung berapi yang dahsyat. Daerah terjadinya letusan akan membentuk cekungan, lalu berisi material yang tidak dapat tembus air, maka air hujan yang tergenang di sana tidak akan meresap. Yang ketiga yaitu danau Doline atau danau karst, yaitu terjadi adanya lapisan geluh lempung, lapisan yang tidak tembus air, yang menutup dasar dan pipa karst sehingga hujan yang jatuh tidak dapat meresap. Yang keempat ada danau gletser, terjadi karena adanya cairan gletser dan bisa juga karena adanya glasialisasi di pegunungan tinggi seperti yang terjadi di Amerika Utara dan Eropa Utara. Yang kelima yaitu danau bendungan atau waduk. Danau ini merupakan danau buatan yang dibuat oleh manusia yang berfungsi sebagai irigasi. Yang terakhir yaitu ada danau tapal kuda, terbentuk karena minder yang terputus. Ada 2 jenis danau tapal kuda yaitu danau air asin dan danau air tawar. Yang kedua yaitu upaya pencegahan banjir harus menyeluruh dan terpadu. Maksudnya adalah pencegahan banjir tidak hanya dilakukan di daerah-daerah yang sering terkena banjir atau rawan banjir, melainkan upaya pencegahan tersebut harus dilakukan dimanapun, maupun di daerah yang tidak atau belum terkena banjir maupun jarang terkena banjir. Karena masyarakat dapat mengetahui dampak banjir bagi kehidupan mereka dan bahayanya. Juga masyarakat harus mengetahui cara penanggulangan banjir tersebut. Ketiga yaitu upaya-upaya pelestarian laut. Yang saya sebutkan ada 3. Yang pertama yaitu tidak merusak terumbu karang dengan petasan, bom, dan lain-lain. Yang kedua yaitu tidak membuang limbah ke laut. Yang ketiga, melindungi biota laut dari kepunahan. Sebenarnya ada banyak, hanya untuk keterbatasan waktu. Yang keempat yaitu mengapa daerah pertemuan arus membahayakan kapal tradisional. Karena kapal tradisional sendiri masih menggunakan bahan dari kayu yang berbobot sangat ringan untuk berlayar di daerah pertemuan arus. Selain itu, daerah ini merupakan daerah pertemuan 2 arus yang membahayakan. Tidak heran, kapal tersebut akan hanyut dan tenggelam. Soal yang kelima yaitu sebutkan dan jelaskan 2 pola pengaliran sungai yang dikontrol oleh adanya struktur geologi. Yang pertama yaitu pola dendritik, yaitu pola yang aliran sungai anak-anaknya bermuara ke sungai induk yang bentuknya tidak teratur. Dan yang kedua yaitu pola trelis, yaitu aliran sungai yang sungai-sungai induknya hampir sejajar juga dengan anak-anak sungainya yang juga sejajar. Terima kasih.